Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini, kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri, Farhan Mendi Dewantara, dengan NPM 0119101081, dan dua rekan saya, Ilyasa Yusuf, dengan NPM 0119101195, dan juga Nurul Alisa Jamaluddin dengan NPM 0119101199. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi lingkungan ekonomi akuntansi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan materi pertama oleh Nurul Alisa Jamaluddin. Kepada Nurul, silakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang perekonomian swasta. Karakteristik perekonomian sebagai perekonomian swasta dan kapitalis membuat FASB menyatakan bahwa fungsi pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang membuat keputusan ekonomi tentang badan usaha dan tentang investasi dalam atau pinjaman kepada badan-badan usaha. Daftar mereka yang berpotensi membuat keputusan ekonomi ini mencakup pemilik, pemberi pinjaman, pemasok, pegawai, dan manajemen. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam lingkungan pelaporan keuangan. Unsur-unsur dalam lingkungan pelaporan keuangan sendiri ada 5, yaitu investor yang terbagi dari terverifikasi dan tidak terverifikasi, aktif dan pasif, profesional dan non-profesional. Yang kedua ada perantara informasi, yaitu ada 5 bagian di sini, yaitu ada analis keuangan, badan penentu peringkat obligasi, badan penentu peringkat saham, pemberi jasa penasihat investasi, dan perusahaan pialang. Ketiga ada regulator. Regulator di sini sendiri terdiri dari 3, yaitu FASB, SEC, dan Kongres. Yang keempat ada manajemen. Manajemen di sini terdiri dari 2, yaitu ada perusahaan besar dan perusahaan kecil, perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Yang terakhir ada auditor, yaitu ada kantor nasional dan kantor lokal, SEC praktis dan SEC non praktis. Selanjutnya yaitu pemegang saham versus pemegang penyataan. Para kritikus FASB berpendapat bahwa penekanan FASB pada pemilik tidak sepenuhnya menghargai kompleksitas perekonomian modern. Mereka menunjukkan fakta-fakta berikut. 1. Dana-dana pensiun serta perantara keuangan besar lainnya memiliki sebagian besar saham perusahaan-perusahaan publik, sehingga kepemilikan individual semakin jarang. 2. Leverage buyout atau LBO telah memperbesar bagian kewajiban dalam neraca sampai ke titik di mana para kreditor mungkin dapat melaksanakan lebih banyak kendali daripada pemegang saham. 3. Badan-badan pemerintah mengendalikan sebagian besar perekonomian dalam kebanyakan negara. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Farhan. Oke, terima kasih rekan Nuning. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pasar sekuritas. Para periset akuntansi khususnya tertarik pada pasar modal karena pengamat atas reaksi-reaksi pasar terhadap informasi akuntan merupakan cara untuk mengatasi teori-teori akuntansi yang sebelumnya tidak ada. Secara lebih umum, pendekatan terhadap teori akuntansi yang didasarkan pada pasar mengajukan 2 tujuan untuk akuntansi. Tujuan yang pertama yaitu informasi memang perlu untuk memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal di antara para produsen, dan yang tujuan kedua yaitu informasi diperlukan agar memungkinkan investor memiliki portofolio sekuritas yang optimal menurut preferensi risiko imbulan risk return preference investor terhadap di dalam kerangka harga sekuritas yang ada di dalam pasar. Selanjutnya, pasar sekuritas ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada efisiensi pasar. Suatu pasar dapat dikatakan efisiensi sehubungan dengan informasi tertentu jika tidak mungkin mendapatkan laba abnormal dengan melakukan jual beli berdasarkan informasi itu. Yang kedua adalah EMH bentuk lemah. EMH bentuk lemah ini menyatakan bahwa harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang diisyaratkan oleh urutan harga historis.
Yang ketiga adalah EMH bentuk kuat. EMH bentuk kuat ini menyatakan bahwa semua informasi yang relevan yang tercermin dalam harga-harga sekuritas. Yang keempat adalah EMH bentuk semi kuat. EMH bentuk semi kuat ini menyatakan bahwa harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi publik. Yang kelima adalah implikasi dalam akuntansi. Implikasi EMH atau efficiency market hypothesis merupakan bentuk semi kuat yang paling provokatif adalah bahwa analisis yang fundamental dan tidak mesti kegiatan yang menguntungkan. Yang terakhir adalah biaya historis. Biaya historis ini adalah konsep harga perolehan menyatakan bahwa aktiva harus dimasukkan ke dalam pembukuan dengan harga perolehan aktiva itu. Selanjutnya adalah pemegang saham. Accounting Principle Board menyatakan bahwa fungsi akuntan adalah menyediakan informasi kuantitatif yang terutama bersifat keuangan tentang sesuatu satuan usaha ekonomi yang dimaksud agar berguna bagi para dalam mengambil keputusan. FASB FHSB FHSB dalam FHSB menegaskan bahwa peran pelaporan keuangan dalam perekonomian adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, jelas bahwa kita perlu mempelajari bagaimana pemakai serta dampak keputusan itu pada penyediaan informasi. Para ahli teori akuntansi memiliki pandangan yang berbeda. Yang kedua, selanjutnya itu ada pendekatan-pendekatan. Di sini pendekatan itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan preskriptif atau normatif. Pendekatan refleksi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah analisis parsial atau partial analysis. Yang kedua adalah teori pilihan atau choice theory. Dan yang ketiga ada kontribusi informasi. Yang keempat adalah teori keagenan atau agency teori. Dan yang kelima ada keputusan multipribadi atau multi-person decision teori. Dan yang kedua ada pendekatan deskriptif positif, kebijakan pelaporan korporasi, corporate reporting policy. Yang kedua adalah kontrak antara manajemen dan pemilik. Yang ketiga adalah analisis keuangan individu atau individual financial analysis. Dan yang terakhir ada pendekatan etika. Pendekatan etika ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada utilitarianisme. Yang kedua adalah hak-hak manusia. Yang ketiga adalah keadilan dan kewajaran. Dan yang terakhir ada pendekatan positif terhadap etika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilyas. Baik, terima kasih kepada rekan saya Farhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus ekonomi akuntansi dan pengambilan keputusan. Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan nilai total 5,6 miliar rupiah kepada PT Hansen International Tbk, emiten yang bergerak di bidang properti, akibat kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan pada tahun buku 2016. Dikutip dari pengumumannya di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Jumat 9 Agustus 2019, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK Justini Septiana mengatakan, sanksi administratif dikenakan kepada Hansen International atau MYRX, Direktur Utama MYRX Beni Jokro Saputro, dan Direktur MYRX Adnan Tabrani termasuk denda dengan total 5,6 miliar rupiah. Sementara itu, Charlie Jokom sebagai akuntan dari rekan pada kantor akuntan publik Purwanto Sungkoro dan Surya, anggota Ernst & Young Global Limited, dikenakan sanksi administratif berupa pembukuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MYRX terbukti melakukan pelanggaran akibat penjualan kafling siap bangun dengan nilai kotor 732 miliar rupiah.
MIRX mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 2016. Selain itu, persyaratan pun tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016. Kesalahan tersebut melanggar ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal JO huruf A angka 3 Peraturan Nomor 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik JO paragraf 36 tentang pernyataan standar akuntansi aktivitas pengembangan real estate atau PSAK 44. Ketentuan lain yang dilanggar yakni pasal 69 Undang-Undang Pasar Modal JO huruf C angka 2 huruf D angka 1 dan huruf B. OJK pun memberi sanksi administratif berupa denda 500 juta kepada MYRX dan perbaikan penyajian laporan keuangan tahun buku 2016. Atas penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan nilai kotor sebesar 732 miliar rupiah, PT Hansen International Tbk mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahunan PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 papar Justini. Lebih lanjut, Beni Jokro Saputro yang menekan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB tidak menyampaikan representatif on letter kepada auditor sehingga pendapatan perseroan pada tahun buku 2016 menjadi overstate dengan nilai material 613 miliar rupiah. Atas kesalahan tersebut, dia dikenai sanksi administratif berupa denda 5 miliar rupiah. Sementara itu, Adnan Tabrani dijatuhi sanksi administratif berupa denda 100 juta karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan perseroan. Dengan demikian, keseluruhan denda yang dijatuhkan oleh OJK mencapai 5,6 miliar rupiah. Analisis kasus dalam PSAK 44 paragraf 6, paragraf 7, dan paragraf 8 menyebutkan sebagai berikut. Paragraf 6. Pendapatan penjualan bangunan ruko, rumah, bangunan sejenis lainnya beserta kapling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh atau full accrual method apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi. 1. Proses penjualan telah selesai. 2. Harga jual akan tertagih. 3. Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli. Dan yang terakhir, penjual telah mengendalikan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut. Yang selanjutnya, paragraf 7, pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh dilakukan atas seluruh nilai jual dengan cara sebagai berikut. 1. Piutang bersih didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai. Yang tidak boleh lebih rendah dari tingkat bunga yang diperjanjikan, dipengikatkan atau perjanjian jual beli. Diskonto tidak dilakukan bila umur sisa tagihan kurang dari 12 bulan. Yang kedua, dibuat penyisihan untuk piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Dan yang terakhir, apabila penjual merencanakan untuk memberikan potongan harga jual atau memperjanjikan hal demikian dalam pengikatan atau perjanjian jual beli sebagai insentif bagi pembeli untuk melunasi hutangnya lebih awal, jumlah potongan harga yang diperkirakan akan diambil pembeli harus ditaksir dan dibukukan pada saat penjualan. Potongan harga yang diberikan secara seketika atau tanpa rencana dibebankan ke laba rugi periode pemberiannya. Dan yang terakhir, paragraf 8, proses penjualan dianggap telah selesai apabila pengikatan jual beli atau perjanjian jual beli telah berlaku, yaitu apabila pengikatan atau perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pengikatan atau perjanjian jual beli agar pengikatan atau perjanjian tersebut berlaku. Dalam PSAK 44 paragraf 36 juga menyebutkan bahwa
apabila kriteria pengakuan pendapatan penjualan kapling tanah tanpa bangunan dengan metode akrual penuh tidak terpenuhi, maka penjualan kapling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode deposit. Dalam kasus PT Hansen International, perusahaan terbukti melakukan pelanggaran penjualan kapling siap bangun dengan nilai kotor 732 miliar rupiah. PT Hansen International mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 2016. PT Hansen International melanggar PSAK 44 paragraf ke-36 karena metode akrual penuh dapat digunakan apabila syarat-syarat dalam PSAK 44 paragraf 06 terpenuhi. Dan dalam paragraf 06 disebutkan salah satu syarat dengan menggunakan metode akrual adalah proses penjualan telah selesai, dan paragraf 8 menjelaskan bahwa penjualan dianggap telah selesai apabila pengikatan jual beli atau perjanjian jual beli telah berlaku, yaitu apabila pengikatan atau perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pengikatan atau perjanjian jual beli agar pengikatan atau perjanjian tersebut berlaku. Kasus PT Hansen International tersebut menggunakan metode akrual, namun syarat pada paragraf 06 angka A belum terpenuhi karena persyaratan pun tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kapling siap bangun di perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016. Selain itu, Bene Cokro Saputro yang menekan perjanjian pengikatan penjualan jual beli atau PPJB tidak menyampaikan representative of letter kepada auditor sehingga pendapatan perseroan pada tahun buku 2016 menjadi overstate dengan nilai material 613 miliar rupiah. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Farhan dan Nuning, yaitu kesimpulan dari materi ini yaitu sudah banyak penelitian empiris yang dilakukan dalam 2 dasawarsa terakhir ini dengan menggunakan pandangan efisiensi pasar, mode penetapan harga aktiva modal, serta mode penetapan harga opsi. Harapan awalnya adalah untuk memungkinkan dengan memeriksa pengaruh angka-angka akuntansi pada harga-harga usaha sekuritas ditentukan dengan cara yang paling bermanfaat untuk menyajikan hasil-hasil usaha perusahaan kepada para pemegang saham. Informasi yang dipublikasikan, diproduksi, dan didistribusikan dengan biaya tertentu bagi perusahaan dan secara tidak langsung bagi pemegang saham dan mungkin pihak-pihak lainnya, dan diterima secara gratis oleh investor atau dengan beberapa pengecualian seperti perpustakaan, keuangan, dan jasa-jasa keuangan khusus. Pemahaman tentang bagaimana keputusan diambil atau teori positif, serta perumusan cara-cara seharusnya keputusan diambil atau teori normatif selama ini dipandang penting dianggap penting bagi para akuntan. Beberapa tujuan penelitian pengambilan keputusan individu dalam konteks akuntansi meliputi: yang pertama, kemungkinan peningkatan dalam kemampuan informasi keuangan untuk menggambarkan secara akurat kejadian atau hal-hal nyata atau signifikansi prediktif perangkat informasi. Yang kedua, pemahaman tentang pengambilan keputusan untuk bereaksi dengan akurat terhadap suatu persepsi lingkungan atau akurasi reaksi. Yang ketiga, pemahaman tentang bagaimana jumlah, jenis, dan format informasi akuntansi keuangan mempengaruhi pertimbangan atau prediksi investor atau analisis atau penggunaan petunjuk. Dan yang terakhir, pemahaman tentang bagaimana individu menangani kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan pemahaman tentang pengaruh berbagai gaya pengambilan keputusan pada bagaimana informasi digunakan atau faktor-faktor perilaku. Sekian